lagi dengan Samson Sklen. Video kali ini saya mau sedikit sharing nih. Jadi begini, dua video sebelumnya saya upload video tentang lucu-lucuan Samson main kendang gitu kan. Saya main kendang, nabokin pantatnya anak-anak. Nah, saya tidak cuma posting di YouTube saja teman-teman, tapi saya posting di Instagram dan di Facebook. Nah, luar biasanya dulu waktu Samson awal-awal booming gitu ya, itu juga dari Facebooknya banyak sekali yang lihat, di share banyak. Dan yang kendang ini, yang saya main kendang pantatnya anak-anak ini, sampai hari ini, sampai saya bikin video ini masih terus bertambah. Terakhir itu saya lihat tadi pagi 34k view ya, 34k view. Terus untuk ukuran Facebook buat saya luar biasa ya, 34k itu tadi pagi. Terus di share lebih dari 1000 ya, 1000 share lebih. Nah, tapi bukan itu yang mau saya bahas teman-teman, tapi tentang beberapa komen yang sempat mampir di sana. Komen itu antara lain saya sendirikan ya, yang sifatnya seperti ini. Wah, anjir pitbull. Terus wah, ngeri. Terus ngeri banget tuh, atau apapun itu yang nadanya atau artinya atau mengekspresikan mereka takut atau mereka masih melihat pitbull sebagai ras yang menyeramkan gitu ya. Ada yang bilang wah, cakep-cakep anjingnya, pitbullnya, ekornya utuh, telinganya juga utuh, sehat, gendut-gendut, keren, ganteng gitu. Saya seneng. Tapi ada beberapa juga yang bilang dikupir pasti lebih serem gitu ya. Itu sih biasa ya. Yang mau saya sampaikan adalah begini, ada apa sih sebenarnya dengan pitbull gitu loh ya. Jadi ketika teman-teman lihat sesuatu tentang pitbull yang dibikin lucu-lucuan atau apapun itu, teman-teman masih mengira atau menganggap bahwa itu sesuatu yang berbahaya gitu. Nah, jika teman-teman menganggap pitbull itu jika teman-teman masih menganggap pitbull itu sesuatu yang berbahaya, artinya misi saya tidak berjalan sempurna gitu. Misi saya bisa dikatakan hampir gagal. Kenapa? Karena keinginan saya adalah menghapus kesan ganas dari seekor pitbull. Apapun saya lakukan, dari mengajari mereka batasan, mensosialisasikan mereka dengan manusia, bahkan mereka mungkin saya bilang satu-satunya di Indonesia ya, kumpulan pitbull yang berinteraksi dengan anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Tapi masih saja ada teman-teman yang menganggap pitbull itu sesuatu yang menyeramkan, padahal contohnya sudah ada nih. Contohnya sudah ada. Saya bilang ke manusia ya, ke manusia mereka sangat ramah teman-teman. Mereka sangat ramah. Jika dengan hewan lain, yuk kita berikan maklum dulu. Kenapa? Karena itu sudah ada dalam darahnya. Mereka diciptakan itu untuk mengejar target. Itu salah satunya mengejar target, target buruan atau target. Dulu kan mereka memang diciptakan untuk ngeroyok ya, untuk ngeroyok. Nah itu, oke, kita lupakan itu dulu. Tapi paling tidak banyak sekali teman-teman di sana yang punya pitbull seperti ini, gitu loh. Yang saya perhatiin ya itu tadi, serem, enggak. Jadi ada yang bilang begini, itu habis main kendang hancur itu tangannya. Waduh, enggak teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu sebisa apa pitbull dilatih untuk sedemikian friendly, Samson contohnya. Dan bukan cuma Samson, banyak sekali teman-teman saya yang punya anjing-anjing pitbull yang diajari seperti ini gitu teman-teman ya. Terus ada pertanyaan,
Lala di mana gitu ya, Lala di mana. Oh, enggak dicampur, mungkin karena ras pitbull itu enggak bisa gabung dengan yang lain. Teman-teman, untuk teman-teman yang baru mungkin ya boleh percaya boleh tidak, tapi teman-teman yang lama tahu kok bahwa Lala itu di sini tamu, dan pernah sempat enggak sebentar loh, lama mereka menerima Lala. Lala hidup di lingkaran mereka. Di mana ada Lala, di situ ada Rex. Di mana ada Lala, di situ ada Kimi. Mereka itu dulu bertiga ini, yang saya bilang tiga begundal aslinya itu adalah Rex, Kimi, dan Lala. Itu karena mereka begundal ya, troublemaker dalam arti yang bagus ya, mereka guyon gitu loh, gigit-gigitan tapi ya mainan gitu. Sampai suatu ketika terjadi hal-hal yang sampai hari ini saya masih benar-benar kurang paham kenapa itu bisa terjadi. Tapi saya tidak terlalu fokus dengan itu, tapi yang saya fokuskan adalah bagaimana supaya mereka bisa berkumpul bersama lagi. Nah, saat ini saya masih berhasil untuk membuat nih si telinga satu ini, si Feng yang sempat jadi korban juga, untuk bisa bergabung lagi. Nah, caranya gimana? Kalau saya ditanya caranya gimana, saya nggak bisa jelaskan secara detail, teman-teman. Yang saya lakukan adalah saya bersikap sebagaimana seorang bapak mengatur anak-anaknya. Saya bersikap sebagaimana pemimpin mengatur anak buahnya, gitu ya. Itu juga menjawab komplainan, atau kok komplainan ya, apa ya, komenan teman-teman yang bilang anjingnya kok dibikin seperti itu, enggak diperbolehkan bermain atau apa. Enggak, khusus mereka, teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui, mereka dari kecil saya ajari batasan ya, ajari batasan di mana saya tidak mengebiri hak mereka, tidak ya. Jadi kalau mereka pengen main ya main, mereka pengen pecicilan ya pecicilan, tapi ada batasnya. Itulah yang membuat mereka berbeda, teman-teman ya. Oke, terus apa namanya, tentang apakah pitbull bisa bergabung dengan hewan yang lain gitu. Salah seorang sahabat saya mempraktekannya gitu loh, mempraktekannya dengan awalnya sih meminta saran ya, dan saya cuma sharing, bukan mengajari tapi sharing. Nanti begini mas, nanti begini. Dan hari ini di rumahnya ada seekor pitbull dan seekor golden gitu. Goldennya junior, masih kecil. Nah, dan itu dia dapatkan sudah bukan papis lagi, tapi sudah besar, 9 bulan waktu didapat. Nah, saya punya satu contoh lagi di mana sahabat saya juga dia ini sukanya mengadop anjing-anjing rescue gitu. Yang pertama dia punya seekor husky yang dulu dia dapat nggak ada bulunya, teman-teman, nggak ada bulunya. Dia rawat hingga akhirnya jadi anjing husky yang cakep. Terus dikasih teman lagi pitbull ya. Awalnya kita sempat ragu karena apakah bisa, karena si Felix ini kita dapat sudah gede gitu. Tapi saya tetap yakin dan sangat percaya bahwa pitbull ini sebenarnya ramah, tergantung dari bagaimana kita mau mendidiknya gitu ya. Oke, intinya dari video ini adalah untuk teman-teman yang masih saja melihat video Samson, terus melihat video teman-teman saya, atau suatu ketika melihat sebuah video yang ada pitbullnya dibikin lucu-lucuan atau kumpul apa gitu, hilangkan perasaan bahwa ih serem, ini kan anjing serem kok gini. Enggak, mereka bukan anjing serem, teman-teman. Mereka diciptakan memiliki senjata lengkap lah katakanlah, tetapi akan menjadi mengerikan ketika dia di tangan yang salah. Itu jadi yang serem sebenarnya bukan anjingnya tapi manusianya gitu ya. Ini saya juga akan ajak teman-teman ke tempatnya Yuki. Jadi teman-teman bisa lihat Yuki dan Felix juga hidik, si anjing kecil, si Shih Tzu ini bener-bener hidup bersama, walaupun nggak dicampur, tetap dalam batasan. Tapi si Yuki
si Yuki, si Husky dan si Felix ini hidup dalam satu kandang, teman-teman. Catat ya, satu kandang. Dimana memang setiap hari tidak ada orang di sana. Jadi khusus untuk video ini saya pengen teman-teman maklum ya, karena ini rumah yang gede dan Yani seorang yang sibuk, tetapi dia berkomitmen untuk membuat mereka hidup sejahtera. Paling tidak walaupun dia hanya punya sedikit waktu untuk bertemu mereka, paling tidak dia mengusahakan tempat yang nyaman buat mereka. Ya, tempat itu kita samperin sehari 2 kali. Tempat itu kita cek, kita kasih makan mereka seminggu 2 kali. Jadi teman-teman bisa lihat, dan please jangan komplain masalah kok di kandang terus, jangan, karena ini kasusnya beda ya. Karena buat saya Felix dan Yuki jauh lebih bagus, jauh lebih senang sekarang daripada waktu kita ketemu mereka dulu. Sangat mengenaskan gitu ya. Itu sebagai jawaban bahwa apakah seekor pitbull yang dewasa bisa kumpul sama anjing yang lain gitu, teman-teman. Ini kipasnya mati, jadi saya sumuk ini, teman-teman ya. Oke ya, ini ya, buat teman-teman yang baru, inilah keseharian saya sama mereka ya. Kalau saya lagi iseng-iseng main gitar atau iseng-iseng main musik di kamar, ya mereka ikut. Saya keluar bikin kopi gitu, ya sudah, saya diikuti. Jadi kemanapun saya berada, mereka juga ada gitu, teman-teman ya. Jadi saya kebanyakan ngomong ya. Ya, yang namanya videonya Samson, kadang-kadang kalau pas ayah lagi pengen menjelaskan sesuatu ya isinya banyak omongnya, teman-teman, nggak ada actionnya ya. Kadang teman-teman itu bingungi kok, kalau saya ngomong terus dikomplain ngomong terus. Saya main musik, Samsonnya mana? Saya posting video yang lucu-lucu, kangen sama live-nya, waduh ya, pokoknya apa adanya. Samson videonya apa adanya, gitu aja, teman-teman ya. Untuk hari ini sekali lagi saya bilang bahwa hilangkan mindset bahwa pitbull itu menyeramkan. Tidak, yang menyeramkan itu orangnya, teman-teman ya. Mereka adalah anjing-anjing yang sama seperti husky, sama seperti chihuahua, sama seperti anjing stray, sama. Mereka ras anjing ya. Mereka tidak berbahaya. Ingat, yang berbahaya adalah manusia yang memegang mereka. Seberbahaya apa mereka, ya itu ukuran yang harusnya diterapkan ke manusianya, bukan ke anjingnya. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman, ini rumahnya Yani di depan jalan besar ya, jadi memang agak bising. Ayo tak ajak ke dalam nemuin Felix. Halo, ini Felix, ini Yuki. Nah, ini dulu ya, ini waktu dapat nggak begini, teman-teman, nggak cakep begini, hampir nggak ada bulunya ya. Felix juga waktu kita dapat dulu kurus kering, mengenaskan ya. Oh ya, ada cerita tentang jeruji ini, teman-teman ya, nanti tak sertakan di videonya, lucu. Jadi Yuki itu kalau terlalu excited atau terlalu seneng, sukanya pengen keluar, tapi seringkali terjebak di sini.
Ya, nih seperti ini nih contohnya nih. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, yang pertama saya lakukan, saya bikin Yuki tenang dulu karena ini sebelumnya sudah sempat ditarik-tarik sebelum saya datang. Jadi kesakitan kan, dia sempat gigit. Nah, tapi saya bikin dia tenang dulu. Terus jerujinya saya longgarkan untuk bikin jalan. Dan yang saya lakukan teman-teman, ini nih. Ya. Paving ini bukan buat mukul Yuki loh ya. Tapi saya pakai untuk memukul besi di atasnya ini. Nah, tujuannya supaya dia kaget. Nah, ketika kaget, dia meronta dan melepaskan dirinya sendiri. Tujuannya seperti itu. Karena kalau ditarik-tarik, tidak sesuai gitu loh. Jadi biar dia yang melepaskan dirinya sendiri. Yang penting sudah dibikinin jalan. Nah, iya. Ayo lagi. Nah, good boy. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi yang saya lakukan waktu itu ya dikageti. Ya, kalau ditarik malah sakit biasanya. Gitu. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol sedikit ya sama ownernya, sama Yani. Nah, ini saya jelasin dulu. Jadi pitbull, walaupun kita tidak membesarkan mereka dari kecil, kita ketemunya sudah gede gitu kan. Asal kita bisa memposisikan diri sebagai pemimpin buat mereka, ya sudah seperti ini. Kumpul sama anjing lain. Ya. Nah, tentang kandang ini sebenarnya cukup menarik ceritanya karena Yani itu sebenarnya tidak suka anjing di kandang ya. Tidak suka anjing di kandang, tapi karena keadaan, karena lain ya, karena keadaan ya akhirnya dibuatkan kandang dan tidak tega dengan kandang yang kecil sempit gitu, agak tega. Jadi akhirnya ya ruangan ini dibuat menjadi kandang yang cukup luas dan nyaman buat mereka berdua. Kalau Hide yang kecil tadi dia dilepas bebas di dalam. Itu teman-teman ya. Nah, ini salah satu contoh bahwa pitbull bisa berinteraksi dengan anjing lain. Oke. Oke teman-teman. Nah, mumpung sama Felix nih, saya mau kasih contoh. Ada dua hal yang biasanya terjadi. Anjing-anjing seperti ini yang biasa dilepas, biasanya mereka akan langsung keluar, langsung bedal ketika pintunya terbuka. Ya, tapi usahakan teman-teman sebagai owner yang sudah berkomitmen untuk menetapkan batasan, lakukan ini setiap hari, yaitu membuat anjingnya tetap tenang dulu dan diberi hadiah buka pintu ketika dia tenang. Gitu. Jadi jangan biasakan pintu buka dia langsung keluar. Gitu, karena itu sebagian kecil dari cara saya untuk membuat mereka paham bahwa power itu yang punya manusia gitu ya. Ini contoh yang bagaimana cara kita mengontrol mereka supaya tidak keluar kandang. Oh. Jarak bukaan pintu tadi cukup untuk membuat Felix bisa keluar teman-teman, langsung bedal gitu. Tapi dia merasakan batasan yang saya pasang di sini gitu. Saya membuat mereka tidak boleh keluar, ya tidak boleh keluar. Ada yang tanya ke saya, Mas, saya sudah melakukan itu tapi anjingnya tetap belobos. Nah, saya mau bagi satu tips. Yang saya lakukan adalah begini teman-teman. Ketika saya membuka pintu dan memerintahkan mereka untuk stop atau tidak melintas, yang saya pikirkan adalah, nah ini, tertawa boleh, tertawa dulu ya. Sudah. Nah, supaya apa yang saya terangkan nanti tidak diketawain. Jadi begini,
Yang saya lakukan, saya buka pintu, saya perintahkan mereka untuk stop. Saya membayangkan bahwa ini kandang, di dalam sana kandang aman buat mereka. Di luar ada banyak pecahan kaca, ada banyak logam-logam yang tajam, racun mungkin. Nah itu saya gambarkan jelas di sini. Sugesti, teman-teman pernah mendengar kata-kata sugesti? Nah itu, saya mensugesti diri saya sendiri. Nah, masih ada yang ketawa. Saya mensugesti diri saya sendiri. Ya seperti itu. Sehingga apa yang saya pikirkan sampai ke mereka, teman-teman. Itu ya. Pintu dibuka. Saya bilang stop. Saya gambarkan bahwa, "Hei Felix, jangan keluar karena di sini berbahaya buat kamu." Jadi, karena di sini berbahaya, larangan saya benar-benar dari dalam hati, kuat gitu loh. Jangan, bener-bener jangan. Bayangkan ketika teman-teman melarang seseorang atau melarang temannya atau melarang ponakannya yang kecil untuk tidak melakukan sesuatu yang berbahaya. Tidak mungkin teman-teman akan melakukan seperti ini. Jangan dong. Padahal itu bahaya loh. Nggak mungkin. Jangan, nggak mungkin gitu. Pasti, jangan, beneran. Ya kan? Dan yang saya lakukan ke mereka juga begitu. Beneran, bahwa saya berpikir bahwa di luar ini berbahaya buat mereka sebelum saya izinkan mereka keluar. No. No. Itu teman-teman. Tetapi jika tidak ada batasan di sana, jika dia sebenarnya terbiasa dengan pintu yang terbuka terus bedal, ya sudah. Bedal. No. No. Mundur dulu. Gitu ya. Nah teman-teman, sekarang saya mau kasih contoh nih. Biasanya yang pegang mereka adalah Mbak Asti, ya kan? 2 hari sekali, sehari 2 kali Mbak Asti kesini bersihin mereka, kasih makan mereka, dan biasanya lupa untuk merefresh batasan yang saya terapkan. Teman-teman mau lihat contohnya gimana ketika pintu dibuka dan tidak ada batasan? Lihat. Buka aja. Si. Ya kan? Keluar ya keluar. Karena tidak diberi arahan untuk no. Gitu ya, tidak diperintahkan untuk stop dulu. Gitu ya. Jadi itu adalah jawaban dari pertanyaan teman-teman yang Mas kasih tips dong, bagaimana sih caranya mengajari batasan? Ya sepele. Dari kandang, dari makan, teman-teman bisa lakukan itu. Nah ini ada Yani nih. Kita tanya-tanya ya. Ya. Dulu dapat Yuki itu umur berapa ya? Umur 7 bulan. 7 bulan udah gede ya. Kondisinya gimana? Mengenaskan nggak? Enggak, bulunya enggak kayak gini. Nah, bisa dikatakan tidak berbulu. Ya nggak ekstrim seperti itu ya. Ada sih bulunya, tapi lebih banyak jamurnya daripada bulunya. Nah, saya bilang kan bahwa memelihara anjing adalah komitmen seumur hidup. Dan ya ini melakukan komitmen ini ya sampai akhirnya jadi cakep begini. Itu juga si Felix. Tuh. Ah tuh. Nah, kita juga ajari mereka bahwa sebenarnya tidak diajari ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu kenyataannya bahwa pitbull itu sebenarnya sangat ramah dengan orang asing atau sangat ramah dengan manusia. Saya berkali-kali bilang seperti itu. Ya, yang harus diperhatikan adalah ketika mereka berkumpul dengan hewan-hewan lain, harus diberi pemahaman. Ya, kalau sama manusia enggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman masih merasa takut dengan ras pitbull, ya sebenarnya sudah salah kaprah. Dan itu kesalahkaprahan itu adalah kesalahan dari owner-owner pitbull yang yaitu pengen punya pitbull sekedar keren-kerenan. Ya kan? Padahal tidak. Pitbull itu termasuk ras yang ramah, teman-teman. Felix dulu dapat berapa bulan, Yan? 6 bulan, teman-teman. Ya, sudah cukup gede, sudah gede dia. Sudah gede dan nakal, ya. Nakal
belum paham batasan, sehingga waktu itu sempat ada 1 bulan ya, 1 bulan ya di tempat kita ya, 1 bulan sama Samson dulu kita gojlok supaya tahu batasan. Ya lah. Alex, down. Alex, ini manjing. Lu Juki mana tuh? Oh. Tuh kan. Manja aku. No. Nah, satu lagi teman-teman, yang ini sebenarnya contoh salah satu sahabat saya yang dulunya tidak tega untuk membentak anjing aja, nggak tega, beneran ya. Tapi jika saat itu tidak memutuskan untuk mengikuti pola saya, ya Yuki tidak akan jadi seperti ini. Yuki itu bukan nakal ya, susah diarahkan. Nah, bahasa Perancisnya itu pencilaan teman-teman, susah diarahkan ya. Jadi ketika kita ajari batasan, ya ini mau melakukan apa yang saya lakukan, ya sudah begini ini, jadi tambah cakep kan. Nah, seperti contoh Felix. Felix ini pitbull teman-teman. Ketika dia mulai excitednya bertambah, ya ini akan melakukan apa yang saya lakukan di Gobel itu, ya. Di Gobel di rumah kita, kalau misalnya Feng sama Rex lagi bermain, excitednya meningkat gitu, saya langsung no, atau saya hentikan supaya tidak supaya tidak tidak semakin parah, karena tenaganya gede teman-teman ya. Kita bayangin tenaganya Felix ketika dia dalam mode bermain yang sudah maksimal, nyenggol nyenggol anjing sekecil ini, ya sudah tamat. Nanti yang kita salahin anjingnya, ya kan? Padahal kita yang tidak bisa membaca situasi, menghentikan excitementnya, itu menurut saya loh ya, menurut saya. Nah itu
teman-teman ya. Satu dari sekian banyak contoh anjing pitbull yang bisa kumpul sama hewan yang lain gitu. Senang saya hari ini bisa ajak teman-teman ke tempatnya Felix, Juki, dan Ide. Oke, kembali lagi ke Gombel. Nah, sudah lihat kan tadi tempatnya Yuki seperti itu, tempatnya Felix seperti itu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang benar-benar Yani bisa lakukan sebagai penyayang anjing, menyelamatkan mereka dari jalanan. Ada yang diambil dia dari foster untuk dipelihara semampunya Yani. Walaupun dia tidak punya banyak waktu, tapi saya acungi jempol bahwa Yani memenuhi apa yang mereka butuhkan. Gitu. Berani bayar mahal ya untuk ngopeni atau merawat 3 anjing-anjingnya. Berani bayar mahal. Karena ya itu tadi, memelihara anjing adalah komitmen seumur hidup, dan Yani adalah salah satu contoh sahabat-sahabat saya yang benar-benar memegang komitmen itu. Gitu teman-teman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Samson's Clan, ayah love you all ya.